Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu mengenal Allah. Ya, karena jika tidak kenal, kita belum beragama. Awaluddin ma'rifatullah. Mula orang mulai beragama adalah ketika dia mulai kenal Allah. Tapi kita nggak boleh menyembah yang selain Allah, ya. Walaupun sudah kenal namanya, kenal sifatnya, kenal afalnya, tapi jangan kau sembah namaku, sifatku, afalku, tapi sembahlah aku. Sedangkan aku adalah perbendaharaan yang rahasia dan tersembunyi di tempat tertinggi. Yes, ya. Laisa kamislihi syai'un malik yaumiddin. Laisa kamislihi syai'un itu artinya qadim, tidak terukur, tidak tergambar, tidak terbayangkan. Berarti ilmu mengenal Allah yang Maha Qadim tadi harus dengan ilmu qadim. Artinya jangan dengan ilmu baru. Nah, agama samawi adalah agama yang turun dari langit, ya. Sedangkan agama arti adalah agama bumi, agama teori, pengetahuan, cerita, ya, yang nggak nyambung dengan langit, biasa begitu ya. Kandas di bumi saja ya. Agama samawi selalu lewat sistem talinya, yaitu Allah, Rasul, dan ulil amri minkum ya. Nah, mengenal Allah di balik namanya, sifatnya, afalnya, ini harus bisa sampai ke dimensi ilmu qadimnya. Makanya orang beriman itu adalah yang percaya kepada yang ghaib atau yang qadim. Demikian rukun iman, ya, iman kepada Tuhan, ya, kitab, rasul, malaikat, itu semuanya qadim. Tidak ada namanya ya, kitab pun bukan kitab Quran ya, tapi kitab ya. Rasul pun bukan menyebut Rasul Muhammad, tapi rasul. Ini qadim semua ya, yang tidak bernama, tidak terpengaruh dengan baru. Dan Allah itu Maha Qadim ya, di akhirat takwa tertinggi ya, akhirat tertinggi Maha Qadim. Dan dia laisa kamislihi syai'un, tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah bisa dibayangkan. Itu qadim. Maka carilah ulama yang bisa menerangkan ilmu qadim. Dan qadim itu tidak terjangkau dengan akal dan panca indera. Maka ulama qadim itu adalah ulama yang bisa menerangkan sistemnya, jalannya, caranya, prosesnya, ya, menuju dimensi ilmu qadim. Kalau sekedar ulama cerita ya banyak, tapi cerita nggak akan sampai kepada Allah. Dibayangkan pun nggak bisa, diingat pun nggak bisa. Kalau mengingat dengan cara diri baru manusia, nggak mungkin manusia bisa mengingat Allah yang Maha Qadim. Nah, demikian ya. Jadi kita harus di dunia ini harus mencari ulama yang bisa menerangkan ilmu yang qadim, menerangkan dan menunjukkan ya jalannya, caranya, prosesnya, bukunya, syarat rukunnya. Karena Allah itu Maha Qadim. Lihat ya di ayatnya, tidak kuat menanggung satu
bumi dan langit kecuali hati hambaku yang lembut, lunak dan tenang. Itu qadim, bukan akal, pula panca indera. Banyak sekali ya ayat di dalam Quran menyebutkan hati, dada, kolbu, nur, itu qadim. Dan ilmu yang qadim itu pasti lewat tali agama yang qadim, yaitu Allah yang maha qadim, Rasul yang qadim, yang menghubungkan kita dengan Allah ya, melalui tali zahir ulil amri minkum. Maka ilmu qadim itu pasti ya nanti akan ketemu dengan tali qadim, yaitu Rasul. Dan ujung qadim adalah maha qadim Allahu subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ilmu baru itu sifatnya bertolak belakang dengan qadim. Ilmu baru itu ilmu dunia, ilmu akal, panca indera yang baru, yang tergambar, terbayangkan, terdefinisikan. Sedangkan Allah tidak terdefinisi, tidak terukur, tidak terbayangkan. Maka carilah ilmu qadim. Ya, yang ini bukan cerita, ini menunjukkan ya, yaitu jalannya, caranya, gurunya, prosesnya, syarat rukunnya. Barulah kita bisa masuk alam qadim, dimensi qadim ya, dan berproses mi'raj menuju Allah yang maha qadim. Ilmu baru itu ilmu dunia, ilmu qadim adalah ilmu akhirat. Berarti yang bisa menerangkan, menunjukkan ilmu qadim adalah dia yang bisa menerangkan manusia untuk bisa masuk akhirat sekarang. Karena dia bisa menunjukkan jembatan jalan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana Al-Fatihah ya. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kepadamu lah ya, ia karena butuh yang menyembah dan memohon pertolongan ya. Kemudian tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Nah, jalan yang engkau ridhoi ya, rahmati, karuniai dan sebagainya, dan bukan jalan engkau murkai. Nah demikian. Jadi jalan Shiratal Mustaqim itu menuju Allah ya, dan bukan jalan yang menjauhi Allah ya. Jika kita nggak ketemu jalannya, wah, kita nggak ketemu yang bisa menunjukkan jalannya, wah, kita ini akan dimurkai ya. Sebagaimana yang disampaikan di surat Al-Fatihah ya. Dan kita harus menjangkau Allah itu sekarang saat kita masih hidup. Yang masih di dunia buta mata hatinya, maka di akhirat jauh lebih buta lagi. Al-Isra ayat 72. Ya, yang tidak mendapatkan petunjuk di dunia, wah, nanti akan jauh lebih sesat lagi di akhirat. Maka carilah orang yang bisa memberi petunjuk. Orang itu tidak sembarangan, dia itu sebetulnya tajalinya Allah yang di dunia, yang menunjukkan arah kepada manusia, menuju jalan qadim, ilmu qadim, menuju Allah yang maha qadim. Ya, bayangkan ya, diri kita yang qadim adalah roh. Kita bukan pria, bukan wanita, bukan waria, bukan wujud, bukan rupa, bukan nama. Jadi akan lucu ya kalau ada menyebutkan namanya ruh, ya, dan sebagainya ya. Sedangkan ruh itu sudah qadim ya, nggak bernama. Jangankan ruh, Rasul saja nggak bernama yang dianggap qadim.
Jangankan rasul, kitab saja nggak bernama. Rukun iman itu kepada yang qadim, Tuhan qadim, kitab-kitab qadim, rasul qadim, malaikat qadim, nggak ada namanya di semua. Masa masih bingungi nama roh. Memangnya di alam roh ada banyak itu. Kita bisa ketemu ini. Jalannya cuma satu, bro, ya. Dan dibaca di Al-Baqarah 94 itu. Akhirat itu hanya untukmu saja dan bukan untuk orang lain. Prakteknya tidak seperti bayangan akal, ya. Dan engkau sendirilah sebagai pelaku dan pengukur. Al-Isra ayat 14. Beda, ya. Nah, ini kalau ilmu qadim, ya, tetapi diceritakan oleh yang bukan ahlinya. Akhirnya pating pecotot, ya, pating petot, ya, karena penuh dengan interpretasi, gambaran dugaan lewat perspektif baru manusia. Ilmu qadim itu nggak bisa diterangkan apa-apa, nggak bisa, hakikat nggak bisa. Yang bisa diterangkan itu adalah sistem prosesnya, jalannya, caranya, rumusnya, gurunya, syarat rukunnya, itu bisa. Nah, demikian, ya. Makanya, ya, kalau Allah Maha Qadim, ya carilah ilmu qadim, jalan qadim, guru qadim, ya. Makanya kata Nabi, ya, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang kenal siapa dirinya, dialah yang akan kenal siapa Tuhannya. Tapi dirinya yang qadim, bukan diri yang baru, ya. Yang tadi diri yang bukan pria, bukan wanita, bukan waria, bukan wujud, bukan rupa, bukan yang makan, bukan yang minum, bukan yang tidur, ya, dan sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan, ya, supaya ini tolong dipilahkan, dibedakan, ya, mana ilmu qadim, mana yang baru, sehingga akan ketahuan mana ulama ilmu qadim dan mana ulama ilmu baru. Jika ilmu qadimnya nggak ngerti, gimana mau menunjukkan Tuhan yang Maha Qadim, yang dia menyebutkan dirinya di akhirat tertinggi, ya, di alam bakok tertinggi, bukan alam baru. Dengan laisa kamitslihi syai'un itu qadim, bukan baru, ya, supaya umat tercerahkan, ya. Jadi bisa membedakan mana ulama ilmu qadim dan mana ulama ilmu baru, mana ulama yang cuma cerita dan mana ulama yang bisa menunjukkan, mana ulama dunia, mana ulama akhirat, mana ulama billah, mana ulama bisyaiton, ya. Bukan ini mengadu domba, bukan. Ini karena hukum di dunia berpasang-pasangan, ya. Pas saja, ada yang asli, ada yang palsu. Semua. Tuhan pun di dunia ada yang asli, ada yang palsu, ya. Makanya ada tiruan Tuhan banyak itu. Rasul pun demikian. Quran menyebutkannya ada rasul asli dan ada rasul setan, tuh. Utusan yang menyesatkan, ya. Itu disebut setan itu. Kan ada tuh rasul yang menyesatkan itu. Ada dalam Quran itu. Nanti tolong kalau itu, ya, dicari ayatnya, ya. Apalagi ulama, ada yang asli, ada yang palsu. Jangan marah, ini kenyataan, ini hukum dunia. Nah, mari kita kupas tuntas, ya. Silakan dikupas agar masyarakat tercerahkan, terpahamkan, ya, supaya mendapatkan petunjuk jalan, cara, guru, metode, syarat rukun, ya, untuk bisa beragama melalui ma'rifatullah, kenal Allah, ya, kenal namanya, sifatnya, afalnya, barulah kita bisa menyembahnya. Karena kita nggak boleh menyembah namanya, sifatnya, afalnya, tapi sembahlah Allah. Ilahi anta maksudi waridho kamatubi,
Ini tentang praktek Thariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah yang ilmiah, amaliyah ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.